Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Sholat ini dilakukan pada sepertiga malam terakhir, yaitu waktu yang penuh berkah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia untuk menerima doa dan permohonan hambanya. Sholat tahajud memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya adalah mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, dan mendapatkan ketenangan hati. Namun, meskipun sholat tahajud memiliki banyak keutamaan, ada beberapa hal yang bisa membatalkan pahala dari sholat tersebut. Hal ini perlu dipahami dengan baik agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sia-sia. Di video kali ini, kita akan membahas 5 hal penting yang dapat membatalkan pahala sholat tahajud, berdasarkan penjelasan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mungkin Anda pernah melakukannya tanpa sadar, atau bahkan tidak tahu bahwa hal-hal ini bisa membatalkan pahala ibadah malam yang begitu mulia. Ini adalah pengingat bagi kita semua, agar sholat malam yang kita lakukan menjadi ladang pahala yang tak terputus. Jadi, jika Anda ingin memastikan bahwa sholat tahajud Anda benar-benar diterima dan tidak sia-sia, simak video ini hingga akhir. Temukan 5 hal penting yang harus Anda ketahui agar ibadah malam Anda menjadi lebih bermakna dan mendatangkan rahmat Allah. 1. Tidak ikhlas dalam niat. Keikhlasan dalam niat adalah syarat utama yang menentukan diterima atau tidaknya amal ibadah kita di hadapan Allah. Dalam setiap ibadah, termasuk sholat tahajud, niat yang ikhlas sangatlah penting karena tanpa niat yang tulus, ibadah tersebut tidak akan membawa manfaat atau pahala. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan mereka tidak diperintah kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ini menunjukkan bahwa setiap amal ibadah harus dilakukan hanya untuk Allah semata, tanpa ada campur tangan niat duniawi apapun, seperti ria, pamer, atau mengharapkan pujian dari orang lain. Dalam konteks sholat tahajud, seseorang yang melakukannya hanya karena ingin dilihat orang, atau hanya sebagai tradisi tanpa mengharapkan keridhaan Allah, tidak akan memperoleh pahala dari ibadah tersebut. Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya niat dalam sebuah hadis yang sangat terkenal. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, jika seseorang melakukan sholat tahajud hanya untuk mendapatkan pujian atau agar dianggap sebagai orang saleh, maka pahala sholat tersebut akan hilang. Keikhlasan adalah kunci utama agar ibadah kita diterima oleh Allah. Oleh karena itu, sebelum melakukan sholat tahajud, seorang muslim harus benar-benar memastikan bahwa niatnya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk tujuan lain. 2. Melalaikan sholat wajib. Sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, namun tidak boleh mengabaikan kewajiban sholat fardu. Sholat wajib adalah kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, dan ia menjadi landasan bagi ibadah lainnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang pentingnya melaksanakan sholat wajib. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Hadis Rasulullah SAW juga menekankan bahwa sholat wajib adalah kewajiban yang harus dilakukan sebelum mengerjakan amalan sunnah, termasuk sholat tahajud. Barang siapa yang mendirikan sholat malam, tahajud, namun ia melalaikan sholat fardu, maka sholat tahajudnya tidak akan diterima. Hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya, jika seseorang sibuk dengan ibadah tahajud tetapi melalaikan kewajiban sholat 5 waktu, maka amal ibadahnya tidak akan diterima. Sholat wajib harus didahulukan karena ia adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim.
Mengabaikan solat fardu berarti telah menyalahi kewajiban yang lebih utama, yang bisa mengurangi atau bahkan membatalkan pahala dari solat tahajud. Dalam Islam, melakukan solat wajib adalah kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Solat tahajud, meskipun penuh dengan keutamaan, tidak boleh menggantikan atau membuat seseorang lalai dalam melaksanakan solat fardu. Solat wajib memberikan kedudukan yang lebih tinggi dan lebih utama di hadapan Allah, sementara solat sunnah seperti tahajud adalah amalan yang menyempurnakan dan menambah pahala. 3. Tidak menjaga akhlak sehari-hari. Akhlak adalah cerminan dari hati dan niat seseorang dalam setiap tindakannya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam beribadah. Solat tahajud yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh khusyuk akan menjadi sia-sia jika seseorang memiliki akhlak yang buruk di luar ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Jika seseorang rajin melaksanakan solat tahajud namun dalam kehidupan sehari-hari tetap melakukan perbuatan keji seperti berbohong, mencuri, menggunjing, atau menyakiti perasaan orang lain, maka pahala dari solat tahajud yang dilakukannya bisa terhapus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah, padahal keduanya baik. Jagalah akhlakmu, karena akhlak yang buruk bisa mengurangi keberkahan ibadah." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa menjaga akhlak yang baik tidak hanya penting ketika berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi juga untuk menjaga kesempurnaan ibadah kita. Jika akhlak kita buruk dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal ini dapat mengurangi keberkahan dalam ibadah kita, termasuk dalam solat tahajud. Oleh karena itu, seorang muslim harus berusaha menjaga akhlaknya dengan baik setiap saat, tidak hanya saat beribadah, tetapi juga dalam keseharian. 4. Tidak berdoa dan memohon ampun. Salah satu tujuan utama dari solat tahajud adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunannya atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Solat tahajud yang tidak disertai dengan doa dan permohonan ampun akan kehilangan makna yang sejati. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra ayat 79. Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan dari solat tahajud adalah untuk meminta kepada Allah dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Salah satu bentuk doa yang sangat dianjurkan dalam tahajud adalah memohon ampunan atas dosa yang telah diperbuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, hamba yang berdoa dan memohon ampunan kepada Allah pada malam hari akan mendapatkan ampunannya." Hadis riwayat Tirmizi. Tanpa doa dan permohonan ampun, solat tahajud hanya akan menjadi ritual fisik tanpa dampak spiritual. Doa dan permohonan ampun adalah cara kita untuk menyadari kesalahan dan dosa kita, serta meminta Allah untuk mengampuni kita. Tanpa hal ini, tahajud akan kehilangan inti dari ibadah tersebut, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh rasa penyesalan dan harapan akan ampunannya. 5. Tidak konsisten dan hanya sekali-kali. Konsistensi dalam melakukan ibadah adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Solat tahajud, meskipun merupakan ibadah sunnah, harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya sekali-sekali atau pada malam-malam tertentu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak hanya beribadah pada waktu-waktu tertentu, tetapi secara berkelanjutan, meskipun sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat tahajud itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dilakukan secara konsisten meskipun sedikit." Hadis riwayat Muslim. Konsistensi dalam melakukan solat tahajud menunjukkan tekad dan kesungguhan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah yang hanya dilakukan sesekali tanpa komitmen yang kuat tidak akan mendatangkan manfaat yang maksimal. Selain itu, solat tahajud yang dilakukan secara teratur akan menguatkan hubungan kita dengan Allah dan memberikan ketenangan batin yang lebih mendalam. Dalam hal ini,
Yang lebih penting adalah kualitas dan konsistensi daripada kuantitas. Sholat tahajud yang dilakukan setiap malam, meskipun hanya 2 rakaat, akan lebih bernilai di sisi Allah dibandingkan dengan melakukannya hanya sesekali atau hanya pada malam tertentu saja. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjadikan sholat tahajud sebagai rutinitas ibadah yang konsisten. Tidak hanya sesekali saat ada keinginan atau saat mendapatkan masalah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah salah satu ibadah yang sangat mulia dan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan seorang muslim. Namun, agar ibadah ini diterima dan mendatangkan pahala yang maksimal, kita harus menghindari hal-hal yang dapat membatalkan pahalanya, seperti tidak ikhlas dalam niat, melalaikan sholat wajib, tidak menjaga akhlak, tidak berdoa dan memohon ampun, serta tidak konsisten dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, mari kita selalu menjaga kualitas ibadah kita dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, serta melaksanakan sholat tahajud dengan penuh keikhlasan, kesungguhan, dan konsistensi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita dan memberi kita kekuatan untuk tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah, termasuk sholat tahajud. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.